Please help my husband. Dari informasi sementara, kami mengetahui helikopter ini take off dari helipad di GWK pada pukul 14.33 untuk melakukan tur wisata. Namun belum lama mengudara, heli tersebut jatuh sekitar pukul 14:37 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat penerbangan, Bapak Alvin Lee. Selamat sore, Pak Alvin. Selamat sore, Mbak Vicky. Ya, Pak Alvin, dalam video di mana terdapat jatuhnya helikopter tersebut, Anda di sini bisa melihat apa sebenarnya kalau diduga sementara penyebab kecelakaan ini kan kabarnya adalah karena terlilit tali layang-layang. Bagaimana kalau Anda melihat sekilas ya? Apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi lebih jauh mungkin sejauh ini, Pak? Sudah, jadi jelas bahwa baling-baling pesawat, penggerak baling-baling utamanya, penggerak rotor itu terlilit tali layang-layang yang cukup besar sehingga baling-baling helikopter tidak bisa bergerak. Kalau hanya mesin mati tapi baling-baling itu bergerak, helikopter itu masih bisa auto rotation. Dan baling-baling helikopter itu berfungsi sebagai sayap. Ketika baling-baling tidak bisa berputar, otomatis tidak bisa auto rotation. Kalaupun mesinnya mati, dia tidak bisa auto rotation. Itu seperti juga pesawat terbang sayapnya patah, ya jatuh seperti batu itu. Dan sangat disayangkan karena sejak tahun 2000 sudah ada Perda Bali nomor 9 tentang larangan menerbangkan layang-layang atau permainan sejenisnya di kawasan sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai, yaitu radius 9 km. Nah, ini memang perlu dimutakhirkan lagi perdanya, perlu diperjelas lagi, dan apakah batasan itu cukup radius 9 km atau diperluas lagi. Demikian. Ya, karena kalau kita lihat posisinya kan memang kalau dari informasi ini kan take off-nya dari GWK ya Pak Alvin Lee ya. Berarti memang betul. Iya, sebenarnya tidak begitu jauh ya kalau melihat selama ini perdanya ya dari radius sekitar bandara, berarti itu kan tidak terlalu jauh dari bandara. Tidak jauh itu. GWK itu tidak jauh dari bandara, juga terlihat jelas itu. Ya, dan berarti kalau sudah ada perda tersebut memang di daerah ini memang tempatnya ya kalau bisa kita lihat ya. Tempatnya Ya. atau surganya lah bisa dikatakan orang bermain layang-layang berarti di sana ya. Ya, inilah yang diharapkan ya, ada saling pengertian bahwa menerbangkan layang-layang itu tidak dilarang. Tapi ada aturannya, misalnya tempatnya tadi radius 9 km, besarnya layangan juga diatur. Kalau itu saya melihat dari foto yang ada, talinya itu cukup besar, berarti layangannya juga besar. Cukup lebar ya. Ketinggiannya juga kalau mau menerbangkan layangan misalnya maksimal ketinggian 50 meter. Jangan lebih dari itu. Misalnya hal-hal seperti itu perlu disosialisasikan, perlu partisipasi publik, kesadaran publik, tapi juga perlu pengawasan dan aturan. Demikian. Ya, bagaimana dengan ketinggian terbang pesawat, Pak Alvin Lee, kalau Anda melihat di sini? Karena dari informasi kami mendapatkannya terbangnya rendah begitu. Iya, ada peraturan ketinggian terbang pesawat, terutama di daerah-daerah yang padat permukiman. Itu minimal 500 kaki atau 150 meter di atas permukaan. Nah,
bagi orang melihat 150 meter itu kelihatannya rendah, tapi itu memang sudah standarnya. Maka dari itu ada juga balon udara, itu juga ada peraturannya, menaikkan balon udara yang diikat itu juga maksimal 500 kaki dari permukaan tanah atau sekitar 150 meter dari permukaan tanah. Itu pun harus dikaitkan dan memberitahukan kepada otoritas bandara setempat bahwa pada lokasi tertentu, hari jam tertentu akan diterbangkan balon dengan ketinggian sekian, sehingga akan diterbitkan notam atau pemberitahuan kepada pilot-pilot yang terbang untuk untuk waspada ketika melintas daerah-daerah tersebut. Nah, layang-layang ini kan diterbangkan tanpa memberitahukan kepada otoritas bandara, sehingga tidak ada notam atau pemberitahuan kepada pilot-pilot yang terbang. Demikian. Iya. Ya, apalagi di informasi yang kami dapatkan ini merupakan heli untuk tur wisata ya Pak, yang memang sekarang lagi banyak ya di daerah Bali ya untuk melakukan wisata dengan helikopter di sana. Iya, itu yang sangat disesalkan karena ini tentunya berita ini pasti menjadi berita internasional dan tentunya berdampak terhadap wisata di Bali. Dan saya yakin helikopter itu juga serendah-rendahnya terbang helikopter tetap mematuhi peraturan, yaitu minimum 500 kaki di atas permukaan yang dilewati. Demikian. Baik Pak Alvin Lee, terima kasih Pak atas informasi Anda sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Pak Alvin Lee. Please help my husband. Pemirsa, dari rilis yang kami terima dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Please help. yang telah mendapatkan laporan kecelakaan helikopter jenis PKWSP tipe Bell 505 ini adalah milik dari PT White Sky Aviation di Suluban Pecatu, Kuta Selatan, Bali. Dan kecelakaan ini terjadi pada pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah akibat terlilit tali layangan. Dari pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, helikopter ini membawa 1 pilot dan 4 penumpang. Informasi awal dan sementara ini semua penumpang dipastikan selamat dalam kecelakaan tersebut. Saat ini, Inspektur Penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 sedang menuju ke lokasi kecelakaan dan pihak INAKA juga telah mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubungan Udara akan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif atas bahayanya layangan melalui koordinasi dengan PJ Gubernur serta kepala daerah di wilayah Bali agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Please help my husband. Please help my
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.